Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Ketemu lagi kita di dalam ibadah online minggu ini. Tetap semangat ya adik-adik yang di rumah. Tetap mengucap syukur karena Tuhan itu baik buat kita. Yuk kita akan memulai ibadah kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau ingatkan kami di pagi hari ini untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan, untuk perlindungan-Mu, untuk setiap berkat-berkat-Mu. Saatnya kami datang dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu dengan bernyanyi Tuhan, memuji-Mu dalam ibadah kami saat ini. Berkati kakak-kakak yang melayani Tuhan, dan terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ada padaku semuanya milik-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
selamanya kau ku cinta. Once upon a time, a handsome king who was choosing his bride. And of all the maids standing there, he chose me to be by his side. Let courage be guiding your heart, for God will be always with you, providing the favors you'll find. His love will carry you through. You are His. Yes, sweet child, you are His. In his evil mind, Haman planned to destroy all the Jews. He was mad at them just because didn't bow and chose to refuse. Let courage be guiding your heart, for God will be always with you, providing the favors you'll find. His love will carry you through. You are His. You are His. You are His. You are His. When Mordecai found this out and told it to me all about his sackcloth and ashes, we prayed to God, and then I went before the king, risking almost everything. I dared to ask him unafraid to join the feast that I prepared, and Haman was invited to, not knowing what I would do. King happily agreed to grant my life, yes he did. He heard my story to the end and said my wish is his command. He punished him right away and saved my people from his wrath. I'll pay all your plans to the Lord, 'cause through him you're victorious. His powerful arm will bear yours. His love will carry you through. Let courage be guiding your heart, for God will be always with you, providing the favors you'll find. His love will carry you through. You are His. You are His. You are His. You are His. You are loved, Dear child. dearest child. You are His. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Kita minta Tuhan memimpin kita untuk kita bisa duduk diam, duduk tenang, memperhatikan film yang akan diputarkan nanti, sehingga kita bisa mengerti tentang firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita berdoa. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa.
Kami siap mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan berbuah lebat. Karena firman Tuhan yang hidup dalam hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini sehingga semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyaksikan. Shalom. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasiweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat.
Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Ya, ada 3 poin hari ini yang mau Kak Ernest ajarkan buat setiap kita, buat Kak Ernest juga, buat adik-adik juga, untuk kita belajar ya. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana menyenangkan hati Allah dengan menaatinya. Menaati Tuhan itu termasuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, dengan kita taat, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, kalau di film tadi tuh apa yang dilakukan Ratu Wasti, dia tidak taat. Apa yang disuruh oleh Raja Ahasveros ketika dia dipanggil, dia tidak taat. Nah, adik-adik, yang pertama, dengan kita taat, kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Allah dengan menaatinya. Bagaimana menaatinya? Ya, semuanya ada di dalam firman Tuhan. Ya, termasuk di dalamnya menghormati papa mama. Ya, apa yang dikatakan oleh papa mama, ya, itu adik-adik harus taat. Adik-adik harus mendengarkan. Adik-adik harus melakukan apa yang disuruh sama papa mamanya atau kakaknya atau orang yang lebih tua, kakak guru sekolah minggu, ya, pendeta di gereja atau siapapun yang menyuruh adik-adik melakukan hal yang baik, yang tidak bertentangan, yang tidak melawan apa yang Tuhan tidak senang. Contohnya misalnya pergi ke dukun atau nyembah patung atau nyembah pohon atau berbicara yang tidak baik, ya, berbicara yang aneh-aneh gitu ya, berbicara yang tidak menyenangkan hati orang lain, itu tidak boleh, ya. Kita harus taat apa yang firman Tuhan katakan, apa yang orang tua katakan. Ya, yang pertama itu menyenangkan hati Allah dengan menaatinya. Yang kedua, merasa senang untuk taat. Ya, ketaatan itu bukan sebuah hukuman. Ketaatan itu bukan sebuah beban, tetapi kita harus merasa senang. Karena apa? Karena ketika kita taat berarti ada sesuatu untuk hidup kita, ya, ada sesuatu untuk hidup kita, ada sesuatu kebaikan untuk diri kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu ada sesuatu yang berguna bagi diri kita. Misalnya disuruh belajar, jangan merasa tertekan karena belajarnya, ya. Ketika kita disuruh belajar, kita taat untuk belajar. Ketika kita disuruh mama papa untuk makan, taat untuk makan, lakukan dengan senang. Kenapa? Karena orang tuanya tahu. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak jadi anak yang pandai. Kalau kita nggak makan, kita akan jadi sakit. Kalau disuruh tidur, ya, disuruh tidur. Kadang sering adik-adik nih sering marah nih sama orang tuanya kalau disuruh tidur siang. Adik-adik harus taat, ya. Supaya apa? Supaya adik-adik tidak diserang oleh penyakit. Nah, berhubungan dengan poin kedua, merasa senang untuk taat. Karena semua yang dilakukan, semua yang diperintahkan, semua yang diminta itu untuk kebaikan diri adik-adik. Yang pertama tadi apa? Menyenangkan hati Allah dengan menaatinya. Yang kedua, merasa senang untuk taat. Yang ketiga, yang terakhir, menunjukkan ketaatan dengan cara apapun. Ya, tadi di kisah itu Ratu Esther, sebelum dia jadi ratu, dia melakukan ketaatannya, dia menunjukkan ketaatannya dengan, ya tadi,
pamannya bantu tuh dengan bersihin badannya, badannya dirawat, wajahnya dirawat, semuanya dirawat, rambutnya yang mungkin kalau rambutnya panjang terus yang agak berantakan dirapiin, dipotong-potong sedikit gitu ya. Kukunya yang panjang-panjang dipotong, dirapiin. Ratu Ester melakukan ketaatannya dengan cara apapun. Nah, kita bisa meniru Ratu Ester. Adik-adik bisa meniru Ratu Ester. Dia melakukan ketaatannya dengan cara apapun. Kita pun harus melakukan ketaatan kita dengan cara apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita taat, Tuhan disenangkan. Ketika kita taat, Tuhan dimuliakan. Ketaatan kita membuahkan hasil agar berkat-berkat Allah melimpah atas kehidupan kita. Siapa yang mau seperti Ratu Ester, angkat tangannya, katakan, "Saya mau, Kak." Ya, Kak Ernest berharap, Kak Ernest percaya bahwa adik-adik akan menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, Kak Ernest berharap dan Kak Ernest menghimbau adik-adik untuk terus belajar taat sama orang yang lebih tua. Kayak tadi Esther patuh taat sama pamannya. Bukan hanya sama orang yang lebih tua, ya, tetapi adik-adik juga harus taat sama Tuhan. Ya, taat sama Tuhan. Bagaimana Kak taat sama Tuhan? Baca firman, baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Ya, baca kitab suci dan doa tiap hari. Sehingga bukan hanya adik-adik taat dengan orang tua, tapi adik-adik taat juga sama Tuhan yang memberikan nafas kehidupan, yang memberikan berkat buat setiap adik-adik. Maka apa yang kita dapatkan ketika kita taat sama Tuhan, kita akan mendapat berkat-berkat Allah, berkat-berkat dari Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita. Kita akan mendapat kepandaian, kita akan bertutur kata yang baik, kita akan mendapat ranking yang terbaik ketika kita rajin baca firman, berdoa, rajin sekolah minggu, rajin mendengar cerita firman Tuhan. Dan Kak Eras percaya adik-adik akan menjadi penerus-penerus anak-anak Tuhan di kemudian hari. Yuk, taruh tangan kanannya di dada, kita berdoa. Kita mau mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih sayang, kami tahu bahwa kami menyenangkan hati-Mu bila kami taat. Tuhan, bantulah kami dalam 1 minggu ke depan ini Tuhan, agar kami menyenangkan hati-Mu dengan sikap dan ketaatan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan berkat Tuhan. Orang lain melihat kami, orang lain juga melihat Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tetap menjadi berkat, tetap bersinar bagi Tuhan. Dan jangan lupa T-A-A-T, taat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Hafalannya Mazmur 145 ayat 8-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik dan penuh rahmat pada segala yang dijadikannya. God bless you guys.
Adik-adik, sekarang saatnya kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.